Halo Tribuners, bertemu dengan saya lagi Bang Mando di acara Mojo Tokoh. Kali ini kita akan berbincang tentang Muaro Jambi. Khususnya kita ngobrol tentang pariwisata bersama Bapak PJ Bupati Muaro Jambi, Pak Bahyuni Deliansa. Nah, kita sedang ada di rumah dinas beliau. Kita sapa beliau. Selamat siang, Pak Selamat Bahyuni. siang, Mas. Makasih. Apa kabar? Sehat. Terima kasih atas kehadirannya di sini, ya kan. Membantu pemerintah Provinsi Jambi, khususnya dari Tribun, terkait promosi pariwisata yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Betul. Pak Bahyuni, ini kita kan mau bincang tentang pariwisata nih. Sebelumnya kita pengen tahu sebenarnya pariwisata di Kabupaten Muaro Jambi itu ada apa saja yang potensi yang bisa dimonetasi untuk dijual gitu. Yang pertama, Mas, sebenarnya kita konsen dulu pada Candi Muaro Jambi dulu. Karena Candi Muaro Jambi ini kan semenjak kedatangan Pak Presiden, Pak Jokowi beserta Pak Luhut Panjaitan ke Candi Muaro Jambi, itu kan sebenarnya adanya dorongan dan keinginan yang kuat dari Pak Al-Haris Gubernur Jambi untuk meningkatkan potensi pariwisata yang ada di Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Muaro Jambi. Itu yang pertama. Karena apa? Ketika nanti Candi Muaro Jambi itu sudah dikenal oleh masyarakat luas, khususnya kita bicara pada level nasional saja dulu, ada beberapa kegiatan atau pariwisata yang ada di Muaro Jambi itu nanti bisa kita gandeng. Tapi intinya kita memperkenalkan dulu Candi Muaro Jambi. Nanti biar orang datang dulu ke Muaro Jambi, tujuan utamanya adalah ke Jambi. Nanti baru kita buat rutenya. Bukan saja di Candi Muaro Jambi, di sini juga ada Danau Tangkas, ada arena pacu kuda di Mestong. Nah, nanti tinggal pemerintah konsen gitu loh, membuat semacam schedule apabila nanti pariwisata mau datang ke Muaro Jambi itu bukan saja ke Candi gitu, tapi ada berapa tempat wisata yang kita buat nanti masyarakat atau orang luar datang ke Muaro Jambi ini dia nyaman. Bukan pada satu tempat gitu loh, tapi konsennya tetap di Candi Muaro Jambi. Bicara tentang Candi Muaro Jambi itu kita sangat tertarik Pak Bahyuni karena ini mau go internasional gitu ya. Dan Presiden memberikan perhatian sangat istimewa terhadap Candi Muaro Jambi. Bahkan beliau datang langsung ke Candi Muaro Jambi. Nah, apa yang sudah dipersiapkan dari pemerintah kabupaten, Pak Bahyuni? Yang pertama gini, Pak Presiden datang itu dalam rangka dia hadir di tengah-tengah kita bersama Pak Gubernur itu memastikan bahwa Candi Muaro Jambi ini adalah sejarah yang tidak boleh dilupakan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia konsen akan melakukan bantuan APBN melalui pemerintah pusat itu untuk yang pertama tahun ini itu adalah pembebasan lahan terkait untuk sekitar lokasi Candi Muaro Jambi. Yang kedua, Presiden juga berjanji akan melakukan renovasi di tahun 2023. Itu anggarannya lumayan, Mas, sekitar 1 triliun rupiah. 1 triliun. Ya. Kita karena itu wilayahnya ada di Kabupaten Muaro Jambi, saya konsen juga kepada pariwisata. Saya sudah instruksikan kepada Pak Sekda sama Kepala Dinas Pariwisata sarana penunjang infrastruktur yang menuju ke situ itu pelan-pelan kita perbaiki. Dan saya juga bersyukur gitu. Yang pertama Pak Gubernur langsung dia ide-ide kita itu langsung ditangkap oleh Pak Gubernur langsung melapor kepada kementerian, kita dibantu satu bus khusus yang memang rutenya adalah mulai dari bandara sampai ke Candi Muaro Jambi. Itu kan salah satu pintu masuknya pariwisata itu adalah di bandara gitu loh. Tapi pelan-pelan saya akan konsen juga untuk melakukan pembenahan infrastruktur yang ada di Candi. Sekarang ini kalau boleh tahu tahapan untuk mengerjakan kawasan Candi Muaro Jambi itu sudah berjalan atau belum sih sekarang? Kalau sekarang ini informasi terakhir, karena kita kan kemarin ada event ya Pak, event namanya Festival Candi Muaro Jambi. Saya bicara dengan Dr. Agus, itu Ketua Kepala BPPC Candi Muaro Jambi. Tahun ini fokus pada pembebasan lahan dulu. Nanti setelah ada sketsa atau kita mapping dulu bahwa ini adalah ranahnya APBN, nanti di situ baru pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bisa masuk.
gitu loh. Minimal nanti kita menyiapkan lahan untuk parkir, ya kan? Untuk masyarakat di situ nanti bisa berusaha, berdagang, UMKM Muara Jambi bisa maju, tapi dia bertahap, tidak bisa sekaligus. Karena kondisi APBD kita juga kan selama 2 tahun ini kan dilanda oleh COVID. Tapi saya konsen tahun depan pelan-pelan nanti kita naikkan untuk Muara Jambi. Itu berarti hari ini masih konsen dalam pembebasan lahan dulu. Kalau soal edukasi ke masyarakat sekitar yang ada di lingkungan itu, apakah sudah ada pendampingan? Pelan-pelan kita ada masyarakat sadar wisata. Nah, nanti pelan-pelan itu nanti kan karena gini, kawasan candi itu selama ini masyarakat melihat bahwa Candi Muara Jambi ini adalah candi yang memang kultur budayanya adalah kultur budaya lama. Dan kita juga kenal bahwa Candi Muara Jambi itu adalah peninggalan 7-12 Masehi yang lalu. Itu adalah pusat pendidikan. Nah, saya berharap masyarakat di sekitar situ itu nanti melalui kecamatan dan desa kita konsen bahwa ini harus kita jaga. Makanya masyarakatnya nanti pelan-pelan kita masukkan program sadar wisata yang ada di sekitar Candi Muara Jambi. Sehingga nanti masyarakat juga merasa memiliki itu. Karena dia bisa merasa memiliki dan itu nanti bisa menghasilkan income untuk masyarakat, maka lama-lama UMKM di situ ya bisa berjalan dan masyarakat sekitar juga bisa mendapat pendapatan yang lebih. Sehingga pertumbuhan ekonomi nanti bukan saja di Candi, tapi di Muara Jambi lama-lama nanti bisa meningkat. Tadi bicara tentang event, tentang untuk promosi. Ya. Tahun ini apakah ada lagi? Ada. Jadi kemungkinan besar kemarin saya sudah menghadap Pak Gubernur. Itu nanti ada namanya event lari 10K Candi Muara Jambi. Nah, nanti finishnya di Candi tuh. Nah, itu kan mengundang seluruh atlet-atlet lari yang ada di Indonesia. Nah, dari segi olahraganya masuk, dari segi promosinya juga masuk. Nah, jadi 2 nih keuntungan kita gitu loh. Nah, mudah-mudahan nanti dia bisa bercerita. Karena event itu setelah dari Muara Jambi, pelari-pelari itu akan juga melakukan lari 10K di Bali. Nah, jadi nanti dia bisa bercerita kondisi di Muara Jambi dengan kondisi di Bali. Sehingga nanti candi ini lama-lama dikenal oleh dunia internasional. Kalau sampai sekarang tuh tahapan yang dilalui pemerintah kabupaten selaku tuan rumah ya di kawasan Jambi. Tentu ini kan akan memberikan pemberdayaan masyarakat ekonomi kreatif yang lebih bagus ya. Persiapan apa yang sudah dilakukan sehingga ini nanti pada saatnya nanti masyarakat betul-betul sudah siap ketika candi sudah matang. Sekarang kan saya sebagai pejabat bupati memberikan kewenangan penuh kepada kecamatan, kepada masyarakat sekitar, masyarakat sadar wisata itu untuk dia berkreatif gitu loh. Berkreatif menumbuhkan bukan saja pada candinya tapi pada ekonomi kreatif. Contoh misalnya, di candi itu sekarang sudah ada namanya pojok kopi dusun. Nah, ya kan? Nah, baru di situ juga ada di sebelah kanan itu ada namanya padi. Nah, itu kan salah satu objek wisata pendukung Candi Muara Jambi gitu loh. Nah, saya berharap dengan ini dibuka penghasilan masyarakat bisa tumbuh, masyarakat sadar bahwa ini harus kita jaga karena ini adalah salah satu lumbung untuk perekonomian masyarakat di sekitar Candi Muara Jambi. Kalau kendalanya Bapak kira-kira yang dialami dalam selama ini kan sudah mulai tahapan nih setelah kunjungan ada program gini, ada nggak sih semacam ini ada kesulitan-kesulitan yang mesti harus mungkin tidak hanya butuh Pemkab aja, butuh stakeholder yang lain gitu. Ya terkait kadang-kadang terkait dengan lahan ya. Lahan itu kadang-kadang kan saya kemarin keliling candi, memang Candi Muara Jambi itu dikelilingin oleh dulu namanya itu semacam sungai gitu loh. Semacam sungai, ya di luar itu masih ada masyarakat. Itu yang pelan-pelan nanti kita kasih edukasi, pemahaman ke masyarakat, ya kan. Boleh kamu bertumbuh, berkembang di daerah itu, tapi tidak boleh masuk dalam wilayah candi. Tapi itu tidak bisa sekaligus mas, gitu loh. Karena masyarakat juga pengen pemerintah itu konsen dulu. Kalau emang ini memang perintah bantu, saya yakinkan masyarakat juga pasti membantu. Sekarang kan masih belum ada semacam kenyataan kan.
Walaupun Presiden sudah mengatakan bahwa ini akan dibantu. Tapi ketika nanti itu sudah bergerak pelan-pelan, apalagi sudah dilakukan inovasi, saya rasa masyarakat pasti mendukung, Pak. Karena ekonominya masuk. UMKM-nya masuk, pemuda di situ masuk, dikenal oleh dunia nasional dan internasional. Nah, sehingga nanti perekonomian khususnya di Candi itu pelan-pelan akan meningkat dan bisa menghasilkan pendapatan asli daerah juga untuk pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Sehingga nanti PAD kita bisa meningkat juga. Ketika PAD kita meningkat, kembali ke infrastruktur, pelan-pelan nanti kita perbaiki. Gitu. Ada berapa kakak sih Pak yang nanti bisa berdampak langsung menerima manfaat itu di sekitar Candi itu? Ya? Yang jelas seluruh masyarakat yang ada di sekitar Candi itu pasti berdampak. Kita tidak bicara perorangan, keseluruhan pasti berdampak. Contoh, kita melihat Candi Borobudur, kita melihat Pulau Komodo, ya kan? Itu kan masyarakat di sekitarnya pelan-pelan terdampak. Bukan dalam radius yang dekat, radius yang jauh pun pasti berdampak. Karena apa? Nanti saya pengennya masyarakat atau pariwisata yang datang ke Muaro Jambi ini tujuannya yang saya bilang tadi, selain ke Muaro Jambi, nanti dia bisa ke Danau Tangkas, dia bisa ke Mesong melihat di situ ada pacuan kuda, ya kan? Nanti UMKM terkait dengan yang saya pakai sekarang nih batik, nah, nanti kita tampilkan di Candi Muaro Jambi bahwa kita punya kasta sendiri, termasuk kuliner, makanan khas Muaro Jambi, nanti kita tampilkan. Sehingga nanti orang datang ke Jambi, khususnya ke Muaro Jambi itu, dia tahu, oh kalau di Muaro Jambi itu dia punya candi, dia punya Danau Tangkas, dia punya pacuan kuda, dan nanti dia punya Taman Aci. Nah, nanti ke depan saya buat sket itu. Kita buat sket kalau misalnya nanti kita promosikan dengan pariwisata, ketika memang orang mau ke candi, dia ada tour, misalnya 1 hari ke sini, nah, sehingga orang tidak bosan datang ke Muaro Jambi. Pak, kalau update terkini pasca Presiden ke sini, kemudian tadi kan ada prioritas pembebasan lahan, itu sekarang itu kira-kira informasi, apakah ada informasi tahapannya sudah sampai mana gitu? Kalau sekarang ini masih pengukuran. Masih pengukuran, ya, karena kan pembebasan lahan itu kan terkait dengan masyarakat, ya kan? Pengukuran, baru sosialisasi ke masyarakat. Kemungkinan 1-2 bulan ini nanti baru setelah direkap semuanya, baru nanti di mapping kegiatannya mana saja yang di lahan yang dibebaskan melalui APBN, ya nanti baru saya, pemerintah daerah baru masuk di situ. Nah, karena kan di wilayah Candi itu kita nggak bisa masuk. Nah, di luarnya itu adalah kewenangan pemerintah daerah. Nanti baru kita lihat, kita buat nanti sarana penunjang ke arah situ, di mana nanti tempat parkirnya, di mana nanti tempat masyarakat yang bisa berusaha, ya kan, UMKM-nya di mana, sehingga nanti dia menjadi satu kesatuan bahwa candi masyarakat sekitar tujuannya adalah untuk kemakmuran masyarakat di sekitar candi. Kalau bantuan dari pusat yang sampai 1 triliunan tadi, itu mulai tahun anggaran berapa itu? 2023. Tahun depan ini? Iya, tahun depan sudah mulai diterima. Karena Pak Presiden memang konsen. Karena dia menganggap bahwa Candi Muaro Jambi ini memang harus dijaga. Ini kan potensi. Ini kan Candi Muaro Jambi ini kan potensi wisata alam. Walaupun tahun 7 sampai 12 Masehi yang lalu bahwa itu adalah dunia pendidikannya orang-orang dulu kan. Nah, gitu loh. Dan itu kalau digali masih banyak, Mas. Saya sudah keliling kemarin. Saya udah bicara sama kepala BPJC, memang kalau digali itu masih banyak sekali itu candi-candi di bawah situ. Dan itu memang harus diangkat supaya dunia internasional juga tahu bahwa selain Borobudur ada candi di Sumatera, ya khususnya di Jambi, khususnya lagi di Kabupaten Muaro Jambi. Nah, itu. Ini yang menarik nanti kalau Muaro Jambi ini betul-betul sukses gitu ya, bisa kemudian menarik wisata, semua stakeholder bergerak, di situ tumbuh, tentu akan berdampak pada APBD, pendapatan dari sektor pariwisata. Yeah. Kalau boleh tahu sekarang ini di Muaro Jambi pendapatan dari sektor pariwisata berapa kira-kira? Kecil, Mas. Masih kecil. Saya bicaranya malu. Masih kecil. Tapi saya berharap nanti ketika candi ini sudah go internasional atau go nasional, saya yakin dan percaya itu pasti naik. Karena hampir semua daerah yang ada pariwisatanya PAD-nya pasti tinggi. Pasti tinggi. Betul. Kalau untuk bicara promosi misalnya tadi,
strategi yang akan ditempuh oleh pemerintah kabupaten apa Pak? Yang pertama ya promosi kita langsung kepada stakeholder terkait, ya kan, kepada instansi terkait, ya kan, kepada Kementerian Pariwisata. Karena kan Kementerian Pariwisata juga sudah mengagendakan bahwa Festival Candi Muara Jambi itu masuk agenda nasional. Itu salah satu bentuk promosi dari Kementerian Pariwisata. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti saya sudah bicara juga sama Kadis Pariwisata, ketika nanti masyarakat atau tamu yang datang ke Jambi di bandara itu, saya sudah bicara sama GM Angkasa Pura, itu nanti dipasang pelang Candi Muara Jambi, pelang di sini nanti ada tangkas. Jadi masyarakat tuh begitu turun dari pesawat, begitu dia di ruang kedatangan, dia sudah melihat ada promosi terkait dengan Candi Muara Jambi dan Kabupaten Muara Jambi. Gitu. Kalau yang kayak dulu kan pernah ada festival Muara Jambi itu yang tingkat nasional itu ya. Apakah ada nanti dilakukan juga festival Candi Muara Jambi nanti internasional misalnya gitu? Oh, kalau sementara ini belum. Sementara belum. Ya. Kita konsen dulu pada tingkat nasional dulu, Mas. Ya. Oke. Kalau dari sisi kerjasama dengan stakeholder lain, makanya misalnya perhotelan, kemudian dari sisi pendukung lah, sarana pendukungnya untuk menghidupkan kayak gitu, apakah ada diskusi Pak? Belum ke arah situ. Belum. Jadi Saya masih menunggu ini ya? Masih menunggu, tapi pelan-pelan. Yang pertama itu gerbang masuk pariwisatanya dulu. Nah, gerbang masuknya kan dari bandara itu. Nah, itu sudah disiapkan sarananya, satu transportasinya oleh Pak Gubernur. Yang kedua nanti pemerintah memasang pelang promosi bahwa di Muara Jambi itu ada candi, ada danau tangkas, ada taman aci, ada pecutan kuda. Jadi sehingga nanti semua orang yang datang ke Jambi itu dia melirik ke Muara Jambi, gitu loh. Sehingga nanti kalau orang sudah banyak datang ke Muara Jambi, otomatis kan PAD kita tinggi. Nah, baru nanti pelan-pelan kita bangun infrastrukturnya. Ya. Kalau untuk itu sudah ada ini Pak ya? Apakah dengar-dengar ada kayak semacam master plan-nya udah ada belum sih? Yang untuk misalkan dari pemerintah kabupaten nanti akan misalkan setelah selesai akan sarananya akan seperti ini gitu. Iya. Jadi gini, kalau master plan itu kan sekarang kan masih dibuat oleh BPCB. Nah, nanti setelah itu selesai, saya bilang tadi baru nanti kita masuk di situ sebagai sarana pendukung. Gitu. Jadi kapasitas di pemerintah ini nanti selain sarana pendukung untuk candi, pemberdayaan masyarakat sekitar. Pemberdayaan masyarakat sekitar, ya kan, promosi, peningkatan UMKM dan banyak lagi, Mas. Tentu itu nanti yang diharapkan bisa memacu ekonomi kerakyatan. Iya betul. Gitu ya. Kan tujuannya ke situ nanti. Ya. Kalau dari sisi pengunjung wisatawan, kalau dari pemerintah, dari dinas pariwisata itu, apakah ada semacam monetasi khusus itu Pak? Orang mengenalkan Candi Muara Jambi sedini mungkin, misalnya ada program pariwisata apa gitu khusus Candi Muara Jambi ada? Ada. Sekarang kan ada programnya juga kita. Jadi gini, setiap hari, setiap ada kegiatan itu kita konsen di Candi Muara Jambi. Jadi kegiatan apapun itu kita konsen dulu ke Muara Jambi, ke Candi, supaya dikenal dulu. Itu kan salah satu bentuk promosi. Contoh, yang paling sederhana saja. Saya kemarin melantik pejabat eselon 2 hasil lelang. Saya lantik di Candi Muara Jambi. Salah satunya bentuk promosi saya. Semangatnya. Apalagi yang dilantik salah satunya ada kepala dinas Kominfo kan, yang memang tugasnya untuk mempromosikan itu gitu. Nah, itu kan dikenal oleh masyarakat bahwa Bupati Muara Jambi melantik di Candi Muara Jambi. Bukan melantiknya, tapi candinya. Itu. Ada pesan moralnya. Itu. Harus kita kembangkan. Pak, ada nggak semacam harapan lah atau kepada masyarakat pariwisatanya atau masyarakat umum atau masyarakat yang ada di sekitar kawasan, apa yang harus kita persiapkan untuk menyongsong Candi Muara Jambi yang sudah kita persiapkan menjadi lebih dikenal luas? Yang pertama saya minta bukan saja pada kawasan masyarakat pada kawasan, tapi umumnya pada masyarakat Muara Jambi. Ya, untuk mendukung upaya pemerintah pusat, ya kan, menjaga, melestarikan budaya yang ada, karena tidak semua daerah itu punya budaya sejarah. Jadi
tolong diaktifkan masyarakat sadar wisata, ya kan, lebih berkreatif lagi di wilayah situ, supaya nantinya lama-lama ketika candi ini benar-benar sudah direnovasi oleh pemerintah pusat melalui Pak Presiden, UMKM, masyarakat kita juga sudah siap. Jadi sama-sama siap. Di sana siap, di sini juga siap. Termasuk event-event budaya di sana ya Pak? Oh iya. Kearifan lokal bisa ditampilkan di sana. Dan itu harus dipertahankan supaya masyarakat mempunyai ciri khas tersendiri gitu loh di Kabupaten Muara Jambi. Jadi memang di beberapa kawasan wisata kan selalu ada event-event yang reguler itu ya, bisa ditampilkan di sana untuk menarik wisatawan gitu ya. Oke. Pak, apakah ada semacam kesulitan atau apalah istilahnya ya, yang selama ini Bapak alami, sudah survei di sana, komunikasi dengan masyarakat, ada nggak sih faktor lagi yang masih menjadi PR gitu? Banyak. Kalau lahan kan tadi banyak Mas. Tuh ya. Banyak faktornya Mas. Yang pertama terkait dengan infrastruktur juga harus diperbaiki karena anggaran kita terbatas, ya kan. Yang kedua ya merubah pola berpikir masyarakat, ya kan, bahwa ketika nanti candi ini sudah dikenal oleh dunia luar, masyarakat di sekitar juga harus bisa merubah pola gitu loh. Bahwa ini adalah budaya yang harus dipertahankan dan masyarakat wajib juga merasa memiliki. Nah, sehingga nanti terjadi hubungan yang baik antara pengunjung dengan masyarakat gitu loh. Pak, kalau saya lebih ingin fokus ke masyarakat sadar wisata yang ada di sekitar itu ada semacam pembinaan khusus ya Pak kepada mereka supaya betul-betul nanti kemandirian mereka dalam hal menyongsong pariwisata di Candi Muara Jambi itu betul-betul solid gitu. Saya sudah perintahkan itu kepada Dinas Pariwisata untuk melakukan FGD dulu. Jadi kan di situ kan kita harus lakukan FGD dulu supaya kita bisa mendengar dulu masukan dari masyarakat terkait dengan candi ini. Karena kan potensi itu kan ada di masyarakat. Nanti setelah kita FGD selesai, nanti baru kita masukkan poin-poin penting terkait dengan pariwisata. Ini loh tujuannya kenapa ini dibangun, kenapa ini direhab. Sebenarnya tujuannya ya untuk masyarakat di sekitar situ untuk lebih sejahtera. Tapi pelan-pelan, kita mulai dari FGD dulu. FGD dengan masyarakat situ, sehingga nanti masyarakat situ bisa memperkenalkan kepada masyarakat yang lain terkait bahwa candi ini harus kita jaga karena salah satu faktor pendukungnya adalah wisatawan itu datang ke suatu daerah itu adalah nyaman dan tenang. Pak Bayu, ini tentu dalam sebuah pengembangan kawasan wisata itu kan pasti nanti akan banyak investor yang melirik tentu ya. Investor yang melirik. Tetapi di sisi lain kita mesti juga memberikan ruang yang besar juga pada masyarakat lokal gitu. Bagaimana Pak Bayu ini memiliki pandangan soal ini, menyelamatkan masyarakat lokal itu nanti supaya di mana tidak ada rebutan gitu di handle oleh investor yang besar, sementara yang di lokal itu. Kalau saya sih prinsipnya silakan. Apalagi kalau investor itu mau datang kan, ya kan, itu sebenarnya kalau investor itu datang ke suatu daerah itu keuntungan bagi kita, ya kan, karena dia membawa banyak manfaatnya. Ya, tapi saya akan berpesan pada investornya, ketika memang kamu mau melakukan usaha di Muara Jambi ya kamu harus tetap menggunakan pemuda-pemudi lokal yang ada di Kabupaten Muara Jambi, supaya nanti jangan ada gap gitu loh antara pendatang dengan yang lokal. Artinya melindungi ekonomi lokal. Wah, tetap itu harus. Jadi ada komitmen lah. Iya, pasti itu. Pak Bayu ini mungkin sudah di penghujung ya. Kita sudah banyak tadi dialog dan waktu kita juga. Nah, satu hal mungkin yang perlu Bapak sampaikan kepada masyarakat nih terkait pariwisata di Muara Jambi. Barangkali Pak Bayu ini punya program ke depan mau seperti apa? Mungkin di sini ada juga Candi Muara Jambi, mungkin ada hal-hal pariwisata lain yang mungkin perlu kita dongkrak gitu, supaya ini bisa meningkatkan kunjungan lebih banyak lagi. Barangkali ada yang mau disampaikan. Yang pertama kepada seluruh masyarakat Kabupaten Muara Jambi, karena Candi Muara Jambi ini adalah peninggalan sejarah yang harus kita jaga sama-sama.
dan sudah ada satu keputusan dari pemerintah pusat, dari Dinas Pariwisata bahwa sudah masuk dalam agenda nasional. Saya minta masyarakat untuk dapat menjaga, mempromosikan Candi Muara Jambi, sehingga nanti bukan saja Candi Muara Jambi, tapi ada beberapa tempat wisata yang lain, sehingga nanti khususnya Muara Jambi itu dikenal oleh masyarakat luas. Oke, terima kasih Pak Joni terima kasih sama-sama. Waktunya. Jadi Boners, sekarang kita sudah ada di ujung acara dan kita sudah mendengarkan apa yang sedang berjalan terkait dengan program-program kepariwisataan di Kabupaten Muara Jambi. Cukup sampai di sini pertemuan dengan saya Bang Mandor, sampai ketemu di Mojokerto berikutnya. Sampai jumpa.